Semandap, kembali lagi di podcast of Semandap bersama saya Ditya Abali Senja yang akan menjadi host pada hari ini. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih guys, yaitu ada Kak Cahyawaning Niti Pakarti dari kelas 12.6. Hai semua. Oke, jadi hari ini kan kita bakal membedah buku yang berjudul Almond nih Kak. Ya. Namun sebelumnya saya pengen tahu nih Kak, awal mula Kakak ini suka baca-baca buku itu dari mana? Awal mula aku suka baca buku itu sebenarnya dari ayah aku tuh suka ngoleksi buku, cuma dia bukan buku yang novel. Jadi dari awalnya itu karena aku sempat ada di titik paling rendah aku dan aku mulai baca-baca buku-buku kayak Filosofi Teras, terus The Princess. Dari situ mulai baru suka baca-baca novel. Itu Kakak bacanya tuh dari mana? Punya bukunya atau baca di perpustakaan atau di mana Kak? Kalau untuk awal baca buku, aku baca-baca buku punya ayah di rumah. Oh, jadi ayah Kakak nih emang suka baca buku Iya, gitu Kak, ngoleksi? Ayah aku suka baca buku. Oke, kita masuk ke topiknya ya Kak. Oke. Boleh diceritakan kenapa isi dari Almond ini apa Kak? Buku Almond. Isi dari buku Almond secara singkat ya? Ya, cari. Oke. Jadi di Almond itu menceritakan tentang seorang anak laki-laki. Dia tuh punya penyakit yang namanya alexithymia, yang dimana amigdala dia tuh kecil. Bagian dari otaknya buat ngatur emosi itu kecil. Jadi dia tuh nggak punya rasa sakit, rasa senang, rasa sedih. Apapun kondisinya, dia tetap flat, muka dia tetap datar. Dia nggak merasakan sakit. Amigdala tuh apa Kak? Bagian dari otak yang buat mengelola emosi kita. Oke, jadi setiap orang tuh pasti ada amigdalanya. Setiap orang punya amigdala. Oke. Kenapa Kakak tertarik buat baca Almond Kak? Apakah karena hype-nya, temanya, atau karena rekomendasi orang lain? Mungkin dari teman atau dari ayah Kakak sendiri nih? Kalau untuk Almond Ya. aku itu iseng. Aku suka semenjak ada HP di kumpul ini, aku jadi sering baca buku di perpustakaan. Jadi aku iseng-iseng ketemu novel Almond ini. Dan aku baca dari prolognya itu aku mulai tertarik sih buat ngelanjutin bukunya. Jadi apa HP di kumpul ini ada manfaatnya juga ya Kak? Ada. Menambah wawasan gitu. Ya. Oke, banyak yang bilang nih Kak, kalau Almond itu bicara soal emosi dan menjadi manusia. Menurut Kakak, apa pesan utama yang bisa ditangkap dari buku ini? Kebanyakan orang itu apa ya? Berpikir kalau manusia tentang perasaan aja. Ya. Tapi buku ini ngajarin kita buat kita tuh lebih berempati ke orang lain. Jadi kayak kita tuh lebih paham ke orang lain. Apa yang orang lain rasakan itu kita juga merasakan. Oke. Gimana Kakak melihat relevansi tema Almond dengan kehidupan anak muda sekarang, misalnya soal empati, kesepian, atau identitas diri Kak? Menurut aku relevan ya. Kenapa Karena relevan? banyak banget anak-anak muda sekarang, Gen Z sekarang itu ngerasa sendiri. Ngerasa kayak, kok gue sendirian ya, kok gue gak punya temen ya, gitu. Tapi dari buku Almond ini kita tuh belajar kayak, banyak banget sebenarnya orang yang di sekitar kita, yang sayang sama kita, yang berempati sama kita. Jadi sebenarnya di buku ini kita belajar untuk lebih berempati lagi ke sesama manusia. Oke, menurut Kakak, kenapa topik tentang memahami perasaan atau emosi orang lain itu sangat penting banget buat dibicarakan saat ini, Kak? Membicarakan tentang emosi. Iya. Dari banyaknya orang-orang yang aku kenal, berita-berita yang aku baca, banyak banget orang itu apa sih namanya depresi. Depresi terus kayak banyak banget mental health-nya tuh pada keganggu. Dari situ kayak kita tuh harus banget peduli sama diri sendiri. Kita tuh harus empati sama diri sendiri sama orang lain. Iya sih. Oke Kak, kalau dilihat dari judulnya kan aja Almond ya Kak, kayak dia kacang Almond kan. Yes. Menurut Kakak ada makna simbolisnya nggak Kak di balik penjudulan tersebut? Ada banget, karena amigdala di otak kita tuh yang aku baca-baca ya, itu tuh mirip banget kayak almond.
Oh, jadi dia bentuknya kayak kacang gitu, Kak? kayak kacang. Kayak Oh, bener-bener kayak kacang almond sih. jadi Kakak udah pernah lihat di Kalau lihat internet? internet udah. Oke. Waktu Kakak baca buku ini, suasananya itu lebih ke haru, reflektif, atau justru bikin mikir panjang gitu, Kak? Lebih ke kalau di aku ya, Ya? itu lebih ke haru sih. Kenapa haru, Kak? Karena dari seorang ibu yang melahirkan anak, ternyata anaknya tuh punya penyakit langka yang namanya aleksimia. Oh, Itu untuk seorang ibu pasti sakit banget kan. iya. Terus kehidupan anak ini, dia di sekolah dijulukin monster sama teman-temannya, itu sakit Iya, hati sih sakit pasti, banget pasti, sakit Kak. banget. Iya. Nah, menurut Kakak, ada nggak bagian atau kalimat di buku ini yang menurut Kakak itu ngena banget gitu, Kak? Kayak di part apa mungkin bisa dijelaskan, Kak? Aku yang paling ngena di part Gon bawa kupu-kupu. Buat dia tuh mau ngetes sebenarnya Yonji ini beneran punya perasaan atau enggak sih gitu. Jadi si Gon itu nyiksa kupu-kupunya di depan mata Yonji. Jadi di situ Yonji tuh mulai tergugah emosi dia kayak kenapa ya? Dia tuh udah mulai mikir kenapa ya si Gon itu nyiksa kupu-kupu ini? Emang kupu-kupu ini salah apa gitu. Lalu lanjutnya ngapain, Kak? Yonji-nya itu diem, dia tetap diem. Diem aja. Cuma di pikiran dia tetap dia tuh bertanya-tanya kenapa ya si Gon ini nyiksa kupu-kupu ini gitu. Tapi dia nggak bereaksi Nggak menolong. bereaksi apa-apa sampai akhirnya Gon itu kesel sendiri dan Oke. berhenti nyiksa kupu-kupu itu. Wah, oke. Kalau Kakak bandingin sama novel-novel lain yang berasal dari Korea Selatan nih, Kak. Almond ini punya ciri khas apa menurut Kakak? Menurut aku sebenarnya ini novel adaptasi dari Korea pertama yang aku baca. Cuma yang aku tahu kebanyakan novel-novel dari Korea itu tentang romansa. Novel ini tuh beda gitu. Dia tuh lebih membahas tentang Psikolog bukan, Kak? ya lebih ke emosi kita, ke empati kita gitu loh. Oke, jadi Kakak lebih suka baca novel yang genrenya itu ke psikolog gitu ya, Kak? Aku lebih suka baca novel tentang emosi. Iya, emosi. Oke, setelah baca buku Alma nih, Kak. Apakah cara Kakak melihat emosi atau perasaan orang lain tuh jadi berubah, Kak? Kalau untuk berubah, sedikit berubah, tapi bukan berubah yang signifikan gitu sih. Berubahnya gimana, Kak? Kayak kita harus lebih empati sama orang lain. Nggak semua Oke. itu tentang perasaan, perasaan apa ya, perasaan yang diri sendiri. Tapi kita tuh harus ngerti perasaan orang lain tuh juga gimana. Biar kita tuh nggak asal ngejudge orang. Kenapa orang ini diem terus? Kenapa orang ini tuh beda ya kelakuannya? Kita harus ikut nanya juga, kamu kenapa kayak gini? Jadi empati kita harus lebih jalan lagi. Jadi buku ini tuh benar-benar bermanfaat bagi semua orang gitu ya, Kak. Sangat-sangat Jadi bermanfaat semua sih. orang seumur hidup satu kali seumur hidup tuh minimal wajib baca kan. Yes. Oke. Kalau Kakak bisa mengajak pendengar buat baca buku ini, nah alasan utama Kakak itu apa buat mengajaknya? Alasan utama yang Ya. udah pasti karena buku ini ngajarin kita supaya kita lebih berempati sama orang-orang sekitar kita. Oke. Terakhir nih Kak, coba Kakak deskripsikan almond dalam 3 kata saja Kak. Menurut Kakak itu apa? 3 kata Kak. 3 kata. Hangat, Hangat, terus ngena banget, ngena banget, dan dan sedih. sedih. Yang pertama kan hangat ya Kak. Hmm. Kenapa Kakak memilih kata hangat? Dari kehangatan keluarganya Yonje, dari ibu sama neneknya itu mereka bener-bener ngajarin supaya Yonje tuh kelihatan jadi anak normal. Nah, yang kedua, ngena banget. Kenapa Kakak memilih ngena banget ini Kak? Karena di saat Gon sama Yonje tuh udah mulai ngerti satu sama lain, mereka tuh bener-bener kayak sahabat yang saling rangkul banget lah. Jadi kayak ngena banget di Iya, hati mereka gitu Kak. saling melengkapi Yonje yang nggak punya perasaan Iya. dan Gon yang meledak-ledak perasaannya. Oh, jadi kebalikannya gitu Iya, Kak. kebalikannya Oke. mereka. Lalu yang terakhir tadi apa Kak? Sedih. Sedih. Kenapa sedih Kak? Sedih eh, karena Hyunjae punya aleksitimia, Ya. terus ibu sama neneknya yang diserang pada hari ulang tahun dia di malam Natal, dan yang terakhirnya tuh waktu Gon disekap. Oke. Sebelum itu boleh dikasih tahu nggak Kak? Alexithymia itu apa Kak? Mungkin banyak banget sobat semanda yang belum tahu alexithymia itu apa.
Oke, alexithymia itu adalah suatu kelainan di mana amigdala atau amigdala gitu ya. Aku Iya, lupa. amigdala. Iya, Amigdalanya itu kecil. Jadi gak bisa ngerasain emosi sama kayak orang normal. jadi dia datar aja gitu, Kak. Datar flat aja, hidup dia flat. Oke. Gak bisa ngerasain gimana rasanya marah, Ya. sedih, bahagia, sakit, gitu sih. Oke, Kak. Oke, nggak kerasa ya, Kak. Obrolan kita nih sudah ada di penghujung acara. Iya, Oke. udah banyak. Terima kasih kepada Sobat Semanda yang setia menonton podcast Semandap dan tak lupa berterima kasih juga kepada Kak Cahya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. See you guys.